di mana refokus anggaran. Untuk apa? Untuk kebutuhan yang sangat mendesak, ya, kebutuhan yang sangat mendesak yang terkait dengan rakyat kecil, usaha menengah, kecil dan mikro, ya, atau teman-teman dan sahabat kita yang kena PHK atau tidak dapat pekerjaan yang harus dibantu terlebih dahulu. Dalam kaitan dengan itu, pemerintah telah mengalokasikan dana sebanyak 405 triliun, ya. Live Instagram bareng dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni Plate. Pasti seru banget karena kita akan membicarakan soal hoax di media nih, karena selama penanganan selama pandemi COVID-19 ini pasti banyak banget berita-berita hoax yang beredar di sosial media. Jadinya orang kan bingung ya, ini berita benar apa enggak, apalagi kan sering ada berita-berita yang tersebar di WhatsApp grup. Nah, kali ini bakal dikonfirmasi langsung oleh Bapak Menkominfo apakah berita itu benar atau tidak. Karena banyak banget berita yang udah ditemukan dan dikonfirmasi juga oleh Kominfo kalau berita-berita tersebut hoax. Pastinya seru dan kalian ikutin terus ke depannya. 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang santai dengan Bapak Menkominfo. Bang Joni gimana kabarnya? Sibuk banget nih hari ini kayaknya. Iya, sibuk dikit lah ya, sibuk. Tadi habis banyak. Hari ini pagi tadi ada sidang kabinet, ya, sidang kabinet paripurna gitu, ada beberapa agenda, 3 agendanya, termasuk persiapan untuk rencana anggaran belanja negara 2021 dan refocusing dan realokasi untuk anggaran belanja negara tahun 2020 terkait dengan COVID sini. Bagaimana untuk membiayai COVID dan bagaimana untuk membiayai dampak dari COVID di sektor medis dan di sektor non medis. Kayaknya pemerintah lagi pusing banget nih Bang, tiba-tiba positifnya banyak banget dan harus repot gitu ya nggak sih Bang? Ya, ini lebih dari 210 negara yang sudah tertular ya. Berarti ada lebih dari 210 negara juga yang pemerintahnya pusing ya. Jadi karenanya tentu ini menjadi tugas. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pusingnya lalu lupa tugasnya. Justru pada saat di mana negara dalam keadaan bahaya, ya, masyarakat dalam keadaan kesulitan seperti sekarang ini, pemerintah negara itu harus hadir, pemerintah harus hadir, jadi harus bekerja justru. Harus kerja ya Bang ya. Lebih keras. Oke Bang Joni, kegiatannya lebih produktif. Selama WFH ngapain aja sih Bang? Kayaknya Bang Joni masih ke kantor nih. Kenapa? Selama WFH juga yang perlu dilakukan di sini sebentar saja sih. Ke kantor sangat selektif. Sekarang kan ini work from home, ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah kan. Mayoritas kegiatan itu ada dari rumah. Sidang kabinet pun tadi saya lakukan itu secara virtual ya, itu dari rumah. Tapi karena ada rapat yang perlu bertemu di kantor hari ini, saya datang sendirian, tetapi ya pejabat lainnya tidak ada. Berarti dukung dengan staff. Kebetulan rapatnya sudah selesai ya, langsung nih IDN News minta untuk thank you ya Bang udah gabung sama IDN Times. Jadi berarti menteri-menteri udah nggak saling ketemu nih Bang selama kemarin disuruh WFH itu? Secara fisik tidak bertemu, tetapi secara virtual bertemu terus hampir tiap hari bertemu. Ya, karena setiap hari hampir ada rapat terbatas ya, atau rapat intern atau rapat pleno kabinet. Dan selalu ada rapat, bahkan sehari bisa 2-3 kali rapat kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden ya. Jadi para menteri saling lihat terus mukanya di screen kan. Berarti menteri-menteri yang lain juga rapat virtualnya lewat di rumah juga ya Bang ya? Atau ada yang masih ada yang di rumah kalau sudah diinstal di rumah, ada yang di kantor karena ada keperluan dokumen dan lain sebagainya ada di kantor ya, dan seterusnya ada bervariasi gitu. Kalau saya memang lebih banyak rapat dari rumah gitu. Kebetulan karena memang ada tempatnya di rumah. Kalau tidak kan susah juga ada aktivitas yang di rumah kan. Jadi lebih sering virtual ya Bang? Ada ruangan yang bisa
bisa dipakai yang tidak mengganggu aktivitas rumah ya, Ya, bisa dilakukan. Bang, ini kan kemarin sempat dihebohkan di Indonesia karena Pak Menhub positif virus corona. Kan Menteri kan punya grup WhatsApp tuh, Bang. Itu kira-kira heboh nggak sih, Bang, di grup WhatsApp, guys, Pak Menhub kena virus positif gitu atau gimana, Bang? Kehebohan di kabinet. Ya, heboh sih tidak, ya. Tetapi kita diinformasikan terlebih dahulu bahwa Pak Menhub kena COVID. Agar apa? Agar kita bisa melakukan tracing dan dengan kehadiran fisik ya. Ya. Dan di lingkungan istana pula rapatnya. Jadi langsung kita lakukan tracing siapa-siapa saja yang hadir di rapat kabinetnya. Dan tapi pada akhirnya seluruh anggota kabinet mengambil keputusan untuk melakukan PCR test. Ya. Dan syukur ya, alhamdulillah gitu, puji Tuhan bahwa yang melakukan PCR test itu semuanya negatif sehingga kita bisa bekerja tetap fokus gitu. Ya, alhamdulillah sehat semua ya Bang ya, menteri-menteri ya, sampai pandemi selesai. Sampai sakit pada saat dimana pekerjaan justru banyak. Ya benar ya. Jangan, yang penting jangan stres aja Bang. Kalau stres kan ntar imunnya turun. Iya, jangan. Itu makanya tidak boleh panik, tidak boleh stres, tapi tidak boleh terlalu santai. Tetap fokus ya, tetap fokus, tapi tetap waspada. Tapi kita jaga itu yang namanya kebugaran fisik, jaga suasana batin yang baik ya, agar antibodi kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik ya, bisa berhadapan langsung terkait dengan virusnya. Tetapi juga ini satu refleksi baru. Saya mengamati situasi Indonesia ya, situasi dunia, tapi sekarang situasi Indonesia. Ini ada transformasi cara hidup, transformasi bernegara, transformasi bekerja, transformasi bersosialisasi, dan transformasi budaya dalam arti yang sangat luas. Karena apa sekarang? Sekarang kan kita tidak perlu bertemu secara fisik, bisa bekerja melalui virtual, video conference, bisa belajar melalui video conference. Sebentar lagi para siswa di Indonesia bagian timur atau di wilayah 3T bisa sekolah melalui TVRI. Iya, benar. TVRI. Keseluruhan transformasi digital itu sudah berlangsung sekarang ini. Ternyata cepat. COVID ini ada sisi lainnya. Sisi lain dari COVID, di mana itu adalah virus yang menjadi tantangan dunia. Tapi di sisi yang lain, dia mendorong percepatan transformasi digital. Bang. Nah, Bang, ini kan kita kan bicaranya soal hoax ya Bang di media sosial. Kemarin katanya Kominfo menemukan 474 kasus hoax. Ini kira-kira ada kasus baru lagi nggak sih Bang yang terkait hoax di media sosial? Kasus hoax ini tergantung dengan kecerdasan, ya, kedewasaan, dan budaya kita menggunakan alat-alat teknologi atau smartphone. Ya. Per hari 13 April ya, itu isu hoaxnya sejumlah 518 atau terus, dan tersebar dia sebanyak 1.160 di setidaknya 4 digital platform, yaitu tersebar di Facebook, tersebar di Twitter, di Instagram, dan di YouTube. Ya, kalau mau tahu persis angkanya bisa saya sampaikan ini ya. Di Facebook itu 804 sebaran, itu di Facebook. Di Instagram 10 sebaran, di Twitter 340 sebaran, dan di YouTube ada 6 sebaran. Tetapi setelah berproses yang cukup panjang, akhirnya ada kesadaran yang tinggi dari platform-platform digital global ya, untuk menjaga ruang digital kita agar tetap bersih ya. Dengan cara apa? Kami minta request pada mereka untuk segera melakukan proses take down ya, atau blokir terhadap hoax itu. Dan yang sudah dilakukan ya, Facebook melakukan proses blokir sebanyak 627 sudah dilakukan. Instagram 4 dari 10. Ya, Twitter 115 dari 340, dan YouTube 4 dari 6, atau seluruhnya yang sudah di take down itu 750 sebaran, dan masih tersisa 410 sebaran.
Terkait dengan ini, ya angka-angka ini menjadi tidak menarik. Karena apa tidak menarik? Karena kita dituntut ya, pada saat di mana keadaan darurat kesehatan ini, justru ruang digital kita harus diisi dengan seluruh informasi-informasi yang membantu negara, membantu masyarakat, membantu kita sekalian, membantu keluarga-keluarga kita ini untuk putuskan mata rantai COVID. Bukan diisi dengan hoax, berita yang palsu atau disinformasi. Nah itu merugikan kita semuanya. Nah, jadi harus bijak ya Bang ya. Ini ya, termasuk dengan IDN Times ya, untuk mengajak kita sekalian untuk stop hoax, stop langgar hukum. Karena apa? Begitu kita produksi hoax, kita sebarkan hoax, maka dia langsung berhadapan dengan undang-undang. Dan Polri sudah melakukan penegakan hukum. Kami menyurati Barreskrim Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum, dan Polri sudah menangkap 87 orang. Wow. 11 orang diantaranya ditahan. Ya, 74-nya masih dalam proses. Dan itu berarti sudah ada pelanggaran hukum dan sanksinya berat. Ada sanksi pidana dihukum sampai 5 atau 6 tahun ya. Dan sanksi denda, sanksi dendanya pun banyak, 1 miliar. Ya, jangan sampai karena kita kurang cerdas menggunakan handset kita, atau karena tangan jari-jari kita ingin cepat mencet ngirim ya, akibatnya kita bisa dihukum 5-6 tahun dan bahkan didenda 1 miliar. Ya. Jadi harus bijak ya Bang ya. Oke. Iya. Bang, ini banyak netizen yang sobat milenials yang tanya nih Bang, kapan nih Kominfo gratiskan internet nih? Internet gratis buat masyarakat. Nah, itu kemarin sudah disampaikan. Dan tadi kami rapat juga di kabinet. Bagaimana refokus anggaran. Untuk apa? Untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, kebutuhan yang sangat mendesak yang terkait dengan rakyat kecil, usaha menengah, kecil dan mikro, ya, atau teman-teman dan sahabat kita yang kena PHK atau tidak dapat pekerjaan yang harus dibantu terlebih dahulu. Dalam kaitan dengan itu, pemerintah telah mengalokasikan dana sebanyak 405 triliun ya, direfokus dari anggaran belanja tahun 2020 ini, disusun lagi sebanyak 405 triliun yang digunakan untuk apa saja. 75 triliunnya itu digunakan untuk kesehatan ya. 110 triliunnya digunakan untuk subsidi-subsidi ya, yang disebut dengan perlindungan sosial, bantuan-bantuan itu 110 triliun. Lalu 70 triliunnya insentif fiskal, pajak. Tidak. Jadi pemerintah sudah mengalokasikan 405 triliun. Nah, tetapi di saat yang sama ya, operator seluler, perusahaan-perusahaan seluler ya, Telkomsel, Indosat, Ooredoo, Axiata, lalu M3 ya, atau ini Hutchison, Smart dan lain sebagainya, STI ya, itu sudah mengalokasikan dana sebanyak 1,9 triliun per bulan untuk internet gratis. 1,9 triliun dari operator seluler ya. Jadi banyak juga operator seluler ini sudah mengambil bagian. Hanya untuk apa itu digunakan? Namanya juga internet ya, digunakan untuk prioritas yang lebih bermanfaat, yaitu apa? Untuk pendidikan. Jadi untuk para mahasiswa, para siswa, para mahaguru, para guru, nanti melalui platform-platform digital menggunakan internet yang gratis ya. Tapi kalau untuk pakai ngobrol-ngobrol, jangan pakai yang gratis. Nggak pakai gratis ya, Pak? Itu yang cerdas, kan gitu ya. Berarti internet gratis ini cuma dipakai untuk yang siswa, mahasiswa yang melakukan belajar di rumah gitu, Pak? Ya, internet gratis ini digunakan untuk pendidikan. Karena bagaimanapun juga kita tetap harus prioritaskan pendidikan, karena ini putra-putri kita, yang masa depan negara tuh ada di putra-putri kita yang terdidik ya. Karena proses belajar mengajar tidak boleh berhenti, harus terus diberikan. Artinya kalau yang streaming film gitu nggak dapat gratis internet dong ya Bang ya? Streaming film sementara ini cari yang hemat-hemat lah, jangan yang merugikan. Lebih
daripada streaming film yang Mendingan belajar ya. ikut program DTS, yaitu Digital Talent Scholarship. Ya. Kenapa ikut ambil bagian itu? Isi ruang digital kita dengan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai tambah atau untuk produktivitas. Jangan sampai kita habiskan. Boleh nonton film, boleh, itu kan untuk kesenangan, mencari hobi dan sebagainya, boleh gitu. Ya, tapi jangan sampai gara-gara work from home, ya langsung ruang itu fasilitas pakai semua untuk nonton dipakai film semua aja. Kan biar nggak bosan, Bang. Digunakan secara seimbang. Gitu. Ada Iya, juga benar. yang namanya tele-education, ada juga yang namanya telemedicine, yang kita melakukan proses berobat, konsultasi dokter secara online. Ini semua kan akan dipakai dengan menggunakan ruang digital kita, ya. Saya sudah berbicara dengan dengan perusahaan-perusahaan seluler. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita sadari betul ini. Pada saat dimana work from home, maka tentu ada perpindahan kebiasaan orang bekerja. Yang tadinya bertemu secara fisik, sekarang menggunakan telekomunikasi dan ruang digital. Karenanya, ruang digital kita harus kita gunakan dengan baik, ya. Saya pada saat berbicara dengan rekan-rekan dari operator seluler, mereka menyampaikan ada perubahan konfigurasi penggunaan internet. Dulu pada saat belum ada kasus darurat COVID ini, lebih banyak dipakai trafficnya di kantor, di gedung-gedung, di sekolah-sekolah, di universitas. Tapi sekarang lebih banyak dipakai, konfigurasinya berubah ke perumahan, ya, ke real estate, ya, di mana pemukiman. Karenanya kita harus jaga, ya. Yang pasti dijaga benar itu jaringan infrastrukturnya terjaga dengan baik. Backbone-nya itu terjaga dengan baik untuk memastikan transmisi itu bisa dilakukan. Yang kedua, broadband-nya juga kapasitasnya terjaga agar internetnya jangan sampai ngehang, gitu ya. Iya, benar. Jangan sampai trafficnya terlalu banyak, padat, lalu macet. Dan yang ketiga, quality of service. Kita jaga betul kualitasnya dengan baik. Sampai saat ini ada peningkatan traffic 5-10% ya. Tetapi kualitas of service-nya atau kualitas dari panggilan itu terjaga dengan baik. Sangat kecil ya, gagal panggil itu sangat kecil. Oke. Bang, ini kan kemarin lagi rame soal pendaftaran kartu prakerja nih, Bang. Kan pemerintah bekerja sama dengan beberapa platform digital seperti Tokopedia, Ruang Guru, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, itu apakah mereka ini platform yang dibina oleh Kominfo atau seperti apa, Bang? Siapa yang memilih platform-platform tersebut? Jadi kalau Kominfo tentu menyiapkan infrastrukturnya, ya, jaringan itu bersama operator seluler terjaga dengan baik. Kominfo memastikan juga bandwidth-nya itu terjaga dengan baik. Kominfo memastikan juga yang namanya spektrum frekuensinya itu ada dan aman, tidak interference dengan yang lain-lain. Tetapi menentukan platform mana yang menggunakan atau aplikasi mana yang menggunakan atau yang dipakai sebagai rekan kerja untuk kartu prakerja itu ada di Kementerian Menko Perekonomian, ya. Dan kementerian terkaitnya ada di situ Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, tapi di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Kominfo mengawasi jaringannya, transmisinya, begitu. Kalau server, ya, ke kapasitas server tentu itu di platform digital. Kita harapkan platform digital juga menjaga baik-baik ke servernya. Demikian halnya dari perusahaan-perusahaan seluler atau yang menggunakan mekanisme atau server yang dipakai agar dijaga juga supaya kapasitasnya tetap terjaga. Karena kita tidak bisa perkirakan nih, tiba-tiba trafficnya naik begitu banyak, ya. Di waktu yang bersamaan, sambil servernya kapasitasnya bisa terbatas, ini kan bisa mengganggu kelancaran aplikasi-aplikasi atau warga negara kita, ya, rakyat yang ingin untuk mendaftar sebagai mengambil bagian dalam kartu prakerja itu, ya. Kita harapkan bisa diatur dengan baik sehingga trafficnya tidak terganggu. Ya, tapi itu kartu prakerja efektif dan
Itu seharusnya pelatihan yang bisa diberikan secara gratis, Bang, tidak harus mendapatkan stimulus dari pemerintah seperti itu, Bang. Itu seperti apa Ya tanggapan? kita harapkan memang kalau bisa dilakukan sendiri bagus sekali. Ya, tetapi pada saat dimana ada tekanan penerimaan dan daya beli rakyat, maka digunakan stimulus melalui APBN ya. Ya. Karena dampak dari COVID ini kan bisa saja lapangan pekerjaannya semakin terbatas. Ada yang dirumahkan. Lalu tekanan dari munculnya tenaga kerja baru ya itu begitu besarnya sampai lapangan pekerjaannya selama masa COVID ini terbatas. Nah, pemerintah kan tentu inginkan jangan sampai ada rakyat yang tidak terbantukan, sehingga perlu diperhatikan bagi pemuda-pemuda ya yang ingin masuk ke lapangan pekerjaan, tetapi kebutuhannya atau keahliannya belum link dan match dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, disitulah diisi melalui kartu prakerja dengan pendidikan terapan, sehingga nanti selesai itu bisa langsung bekerja dengan memenuhi kebutuhan keahlian di lapangan pekerjaan itu sendiri. Tapi pemerintah optimis, Bang, dengan adanya kartu prakerja ini, maka masyarakat yang ikut pelatihan akan bisa diserap oleh bisnis-bisnis yang ada gitu. Nah ini dia, ini pemerintah sudah memberikan stimulus dan sudah memfasilitasi. Tetapi kan tidak bisa tergantung pemerintah sendiri. Dari para pekerjanya sendiri harus sungguh-sungguh juga belajarnya. Supaya apa? Supaya menyerap ilmunya dengan baik. Benar. Sehingga nanti pada saat lapangan pekerjaan itu tersedia, ya bisa langsung link dan match dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Pemerintah tentu berkomunikasi dengan industri ya untuk bisa menyerap tenaga kerja. Tetapi dalam situasi perekonomian dunia yang lemah, ini kita perlu sama-sama tahu IMF dan Bank Dunia memberikan prediksi terjadi pelemahan ekonomi dunia yang mungkin sekali di bawah 0%. Ya. Kalau pertumbuhan dunia negatif itu artinya resesi dunia. Kalau resesi dunia akan memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru. Nah, kita di Indonesia, Pak rapat kabinet, Pak Presiden menekankan betul-betul ya agar seluruh konsep-konsep kita memastikan jangan sampai kita terjebak ya di dalam situasi ekonomi global. Kita harus menggunakan semua keunggulan kita agar kita tidak sampai resesi. Dan kami meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mudah-mudahan masih tetap positif. Walaupun tentu ada tekanan sana-sini, termasuk tekanan di penerimaan negara, atau tekanan fiskal, termasuk ada tekanan di lapangan pekerjaan baru. Tetapi tekanan kita masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang ada di banyak negara lain di dunia ini. Kita harus jaga betul perekonomian kita. Justru momentum sekarang ini, ya kita gunakan satu tadi transformasi digital, yang kedua kita gunakan secara efisien. Sekarang ini dengan tidak perlu jalan, tidak perlu bertemu secara fisik, pertemuan bisa dilakukan melalui online, belajar bisa dilakukan secara online, dan banyak kegiatan masyarakat bahkan kesehatan secara online. Maka itu tentu akan membuat ya biaya rata-rata, biaya hidup rata-rata kita akan semakin lebih murah, semakin lebih kompetitif. Nah ini ada hal-hal lain yang positif yang bisa dilihat oleh kita, bagaimana COVID ini bisa memberikan satu gaya hidup baru, efisiensi baru pada saat nanti setelah COVID. Hal-hal positif yang saat ini kita bisa ambil dari situasi COVID, yang bisa kita teruskan setelah COVID, itu akan memberikan banyak manfaat bagi kita ya, termasuk bagi generasi muda kita. Semoga ekonomi Indonesia juga bisa makin meningkat ya Bang ya, meskipun COVID. Mari kita kerja bersama-sama, ekonomi kita harus punya daya tahan yang kuat. Bang, ini ada pertanyaan dari Sobat Milenials lagi nih Bang. Ada aplikasi Fitup yang membernya dengan data KTP, sedangkan aplikasinya belum launching, itu gimana Bang? Ada aplikasi apa, coba diulang? Fitup. Yang membernya dengan data KTP, sedangkan aplikasinya belum launching, itu gimana Bang? Nah, kalau yang seperti begitu, teliti baik-baik dulu. Kalau ada aplikasi-aplikasi yang belum siap, sekali lagi ya, kita mempunyai fasilitas gadget, pada saat kita masuk ke era baru di mana terjadi transformasi digital, ruang digital kita itu harus penuh kehati-hatian.
Ya, sebelum kita upload atau kita gunakan, periksa baik-baik. Jangan, kenapa? KTP itu penting sekali Iya, untuk benar. dijaga kerahasiaannya. KTP itu adalah sumber dari data pribadi. Dan kita, Kominfo juga, ya saya mempunyai tugas untuk memastikan ya perlindungan terhadap data pribadi. Jadi jangan terlalu cepat menggunakan data-data berbasis KTP ya. Hati-hati betul. Sekali data itu tidak keluar, masuk di big data ya, melalui artificial intelligence, maka data kita bisa ke mana-mana yang tidak terkendali. Nah, karenanya harus berhati-hati dan selalu pada saat di mana data KTP kita berikan harus ada konsen dan kita. Jangan sampai itu digunakan secara salah. Ya, Bang, ini banyak yang nanya juga. Kira-kira aturan pemblokiran black market ini berarti tetap dilaksanakan pada 18 April ya, Bang ya? Ya, kalau black market itu namanya juga illegal business ya. Kita yang pertama harus memastikan ekonomi Indonesia ini harus sehat. Dan sehatnya ekonomi Indonesia itu dari apa? Ya dari legal bisnis yang dilakukan sesuai aturan. Nah, terkait dengan ponsel ya, telepon seluler kita, handheld itu, memang betul ya, email, pencatatan email atau aturan terkait dengan email itu akan mulai diberlakukan pada tanggal 18 April jam 00 ya, sudah mulai berlaku. Tapi bagi handheld yang sekarang sudah digunakan ya, itu terus dapat digunakan. Atau tanda petiknya ada amnesti di sana untuk BM yang lama. Tapi untuk BM yang baru stop, jangan lagi ya. Kami sudah minta kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk menyiapkan aturan-aturan bagaimana kalau kita dari luar negeri nanti ya setelah COVID selesai kita boleh bepergian kembali ke Indonesia bawa handheld, bagaimana caranya ponsel itu didaftarkan agar emailnya ilegal. Ya. Email, aturan tentang email ini ada 3 sasarannya yang harus diperhatikan. Yang pertama untuk melindungi industri ponsel di dalam negeri. Jadi untuk kepentingan industri kita. Yang kedua untuk memastikan juga penerimaan negara ya dari PNBP ya ataupun pajak dari ponsel. Kalau black market kan BM kan tidak ada pajaknya, berarti kita tidak melakukan tidak disiplin dalam penerimaan pajak. Dan yang ketiga, perlindungan konsumen. Ini penting sekali, perlindungan konsumen. Karena apa? Jangan sampai handheld atau ponsel yang dari black market tidak terjamin keamanannya. Pada saat digunakan bisa membahayakan pengguna. Jadi 3 hal itu yang menjadi perhatian. Menjaga industrinya supaya sehat di Indonesia ya. Industri ponselnya, yang kedua penerimaan negara juga harus kita jaga, dan yang ketiga perlindungan terhadap konsumen itu sendiri. Bang, ini selama masa WFH ini kan masyarakat untuk melepas bosannya nih dengan nonton film, banyak kan Netflix nih Bang. Ini masalah Netflix ini masih belum dibuka nih blokirnya nih. Kenapa nih Bang? Apa yang bikin Netflix kan gemes sudah pemerintah? Terbuka, tidak ada yang melarang Netflix di Indonesia kan? Netflix sudah terbuka, sudah bisa ditonton, sudah bisa diakses. Saya pun dari pelanggan Netflix ya, saya nonton juga Netflix ya, bukan saja untuk kesenangan saya, tapi untuk memeriksa juga kontennya apakah itu sejalan dengan undang-undang kita ya. Itu yang saya lakukan. Tetapi ya dalam kaitan dengan pemanfaatan ISP ya, Internet Service Provider, tentu itu menjadi tugasnya atau domainnya Netflix dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai atau penyelenggara ISP. Nah, itu bukan pemerintah lagi. Saya tentu tidak bisa, pemerintah tidak boleh memaksa ISP harus bersama dengan Netflix. Enggak, itu bisnis to bisnis. Yang kita harapkan bahwa Netflix bisa bernegosiasi dengan baik dengan perusahaan-perusahaan yang melayani ISP, termasuk di dalamnya dengan Telkomsel. Ya. Karena Telkomsel juga kan mempunyai IndiHome, ya, ada IndiHome film juga sama seperti Netflix. Perbedaannya barangkali jenis dan jumlah filmnya. Nah, negosiasi atau pembicaraan bisnis to bisnis di antara Netflix ya, aplikasi-aplikasi film
ya dengan internet service provider itu harus dilakukan dengan baik. Karena tidak mungkin Netflix bisa ditonton tanpa adanya internet. Dan tidak mungkin internet ada dengan sendirinya tanpa ada investasi. Ya, perusahaan-perusahaan seluler atau perusahaan ISP pasti sudah menginvestasikan terlebih dahulu investasinya untuk memungkinkan adanya internet service gitu. Nah, kalau perusahaan seluler misalnya ya, mereka harus membangun backbone ya, backbone ini broadband, baik itu mobile broadband maupun fixed broadband. Dan investasi broadband itu mahal, itu miliar dolar. Setelah itu mereka menyiapkan tersedianya internet. Mereka mempunyai investasi terlebih dahulu. Nah sekarang setelah itu di hilir ada aplikasi, ada platform digital. Platform digital dan aplikasi hanya bisa melakukan usahanya apabila ada internet. Karenanya platform digital dan aplikasi harus bisa bekerja sama dengan baik dengan yang penyelenggara internetnya, infrastruktur telekomunikasi, apakah itu fiber optik atau satelit atau bahkan ya peralatan-peralatan lainnya di ground equipment yang ada seperti BTS yang jumlahnya hampir 1,5 juta di Indonesia ini. Ya, oke. Bang, ini kan kemarin Pak Jokowi sempat memerintahkan kepada semua menterinya agar informasi tentang COVID-19 ini terintegrasi gitu Bang. Emang sebelumnya informasi antar kementerian ini nggak terintegrasi atau seperti apa nih Bang? Bukan nggak antar kementerian, sebelumnya kan memang masing-masing ya ada di Kementerian Kesehatan datanya, ada di gugus tugas datanya, ada di gubernur datanya, ada di bupati datanya. Bahkan ada analis dari pengamat-pengamat, baik pengamat dalam negeri maupun pengamat dari luar negeri yang membuat atau menampilkan data yang berbeda-beda. Ini membuat masyarakat akhirnya bisa bingung. Nah, Bapak Presiden minta hanya ada satu acuan data, yaitu acuan data dari pemerintah. Acuan data dari pemerintah itu dari siapa? Dari lembaga apa? Dari Tugas COVID-19 yang kepalanya adalah Letnan Jenderal Doni Monardo. Situ. Yang terkait dengan medis ada di Kementerian Kesehatan, tetapi disampaikan di gugus tugas. Ya, itu adalah bagian dari gugus tugas ya. Nah, itu yang disampaikan dan Kominfo telah menyiapkan satu aplikasi yang mengintegrasikan data-data pemerintah ya, sehingga yang keluar hanya satu data. Wah, alhamdulillah sekarang ya puji Tuhan bahwa data yang keluar dari pemerintah satu dan itu harusnya menjadi referensi tunggal ya informasi terkait COVID-19 termasuk data. Sedangkan para pengamat yang menggambarkan misalnya menurut ahli data-data dan dianalisa menggunakan model matematika atau math modeling ya, apakah melalui interpolasi dan seterusnya yang menggambarkan tren atau kecenderungan perkembangan COVID di Indonesia untuk kepentingan internal baik-baik saja itu sebagai pertimbangan. Tetapi acuan data resmi adalah data yang disampaikan oleh pemerintah melalui gugus tugas. Kalau medisnya disampaikan melalui juru bicara, Dr. Yuri ya, yang selalu menyampaikan itu. Yang non medisnya melalui juru bicara pemerintah yang disampaikan melalui konferensi pers yang dilakukan baik di kantor gugus tugas di BNPB ataupun yang secara resmi melalui konferensi pers resmi pemerintah. Itu adalah acuannya agar masyarakat jangan bingung. Dan data itu ada di aplikasi. Tolong cek di chatbot covid.go.id atau aplikasi yang install aplikasi Peduli Lindungi yang saat ini sudah available ya di Play Store dan di App Store ya untuk iOS sama Android dua-duanya sudah bisa. Itu gratis juga kok. Itu membantu sekali kita untuk tahu ya kita ada di daerah yang berbahaya, ada virus, ada carrier COVID-19 enggak? Kalau ada langsung diingatkan melalui Bluetooth, minggir, geser, jangan situ. Dalam jarak 5 meter paling jauh dari kamu ada itu COVID atau pembawa COVID di situ, bisa geser. Dan saya sekaligus ini melalui IDN Times saya mengajak milenial sekalian sekarang install ya langsung Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi di App Store maupun di Play Store yang iOS atau Android.
dua-duanya sudah bisa per hari ini. Oke, berarti biar milenial semua jangan langsung percaya sama berita hoax ya Bang ya, berita yang formal dari pemerintah. Oke, makasih. Siap, makasih Bang Joni atas waktunya. Semoga bisa memberikan banyak informasi kepada sobat milenial. Kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan yang bersih dan gunakan hand sanitizer. Ya. Terus selalu gembira hati di rumah. Biar imun ya Bang ya. Belajar dari rumah dan beribadahlah di rumah. Oke, siap Bang Joni, sehat terus ya Bang ya. Selamat bekerja. Terima kasih Bang Joni. Semangat terus.